dari Bapak ini, dari izin dari Bapak Gorontalo, itu konflik atau permasalahan yang sama persis kami alami di Nabire. Betapa sulitnya kami membuat SLB. Jadi 3 tahun itu NPSN-nya nggak keluar, Pak. Nabire dulu merupakan kabupaten kecil di salah satu provinsi Papua. Dulu kami masih menginduk di Provinsi Jayapura. Kami sudah mengurus SLB itu sejak ibu kotanya di Jayapura, Pak. Nah, tahun kemarin terjadi pemekaran provinsi sehingga Nabire menjadi ibu kota Papua Tengah. Sehingga apa yang kami proses terdahulu di Jayapura itu dikembalikan ke daerah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berubah. Kami sudah mengumpulkan berkas itu lebih dari 5 kali, Pak. Nah, memang betul, itu sangat detail dan sangat ini ya. Sementara banyak orang tua yang datang ke saya, tolong anak saya Kak Mami. Semua sekolah nggak ada yang mampu terima anak saya. Karena anak saya sekolah 2 hari itu teman ada yang masuk puskesmas, masuk rumah sakit kena tempeleng, kena hajar ya. Ya anak ADHD. Guru menangis karena dapat maki dari anak saya dengan bahasa yang luar biasa, kebun binatang kasih keluar semua gitu. Nah akhirnya itu sampai hari ini ya Yayasan Peduli Difabel itu kami masih mengurus SLB-nya, belum keluar NPSN-nya. Saya akhirnya mengajukan untuk membuat TK Inklusi Matahari, bisa dicek nanti ya. Kemudian SD Inklusi Matahari itu pertama dan satu-satunya di Papua Tengah. Untuk mengantisipasi ini Pak, tidak harus SLB. Tadi disampaikan memang kendala untuk membuat inklusi itu nggak mudah. Saya harus mendatangkan terapis dari Palembang, dari Jakarta, dari Solo, saya angkut semua ke Papua. Dan itu bukan uang yang kecil, uang yang sangat besar. Di situ kita butuh hati. Kalau kita memaksakan apa yang menjadi pikiran pendapat kita itu adalah benar sebenarnya ya, benar sesuai seharusnya seperti ini, tetapi kita tidak bisa memerintah atau memaksa pemerintah daerah untuk seperti apa yang kita mau, Pak. Jadi dengan cara membuat sekolah inklusi itu tadi yang anak-anak SLB-nya itu mungkin beliau ada dinas sosial Nabire ya, bisa nanti cross check. 30 km dari rumahnya, betul. Apalagi kami di Nabire itu daerah rawan konflik. Ya penembakan, pembegalan dan sebagainya, pembunuhan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, Pak. Sehingga saya diberikan NPSN untuk PAUD dan TK inklusi. Kemudian tahun ini juga SD inklusi, itu perjalanan yang sangat panjang bagi yayasan kami karena 90% dana masih secara mandiri ya, belum dari pemerintah. Tapi itu tidak menyurutkan pelayanan kami karena dari awal kami bekerja, kami percaya Tuhan nanti akan buka jalan gitu. Nah dengan cara kami tidak akan pernah memaksa ke dinas sosial, tapi kita cari solusi ke dinas pendidikan seperti itu ternyata bisa. Memang harus bayar mahal ketika kita mendatangkan para terapis dari luar daerah, termasuk guru-guru pendamping yang harus saya kursuskan atau saya sekolahkan. Si A, kamu sebagai guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tunarungu bicara atau bisu tuli, sehingga kamu harus bisa menguasai bahasa isyarat dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, di mana anak itu ketika nanti keluar dari sekolah ini, dia ngomong dengan orang lain itu bisa. Gitu. Untuk pendamping anak-anak ADHD, di tempat kami itu 2 anak berkebutuhan khusus yang sama, kami berikan 1 guru. Kalau untuk sekolah biasa itu untuk gaji guru mungkin 1 ya, tapi kini harus 3. Guru mata pelajaran yang berdiri di depan yang menjelaskan, kemudian di belakang itu ada guru bantu, kemudian ada 1 guru pendamping. Jadi 2 anak dengan jenis disabilitas yang sama, mungkin nanti kita Bapak operator yayasan ada kebetulan bisa di situ. Anak-anak Down syndrome dengan jenis disabilitas yang sama, 1 guru. Mereka nggak duduk seperti ini, anak-anak hiperaktif itu nggak bisa, suruh duduk manis nggak bisa. Guru kita yang memang harus super power. Anak itu bisa kepalanya di bawah, kakinya di atas, belajar sambil
pecicilan ya orang Jawa bilang, jungkir balik, itu betul terjadi. Nggak bisa ibu anak-anak suruh adik-adik duduk manis dengar, nggak bisa. Jadi kita selaku guru harus belajar seperti caranya dia. Nah, ada yang 4 tahun kemudian anak itu sudah mulai bisa duduk bersama teman-temannya di dalam kelas. 4 tahun Bu, tidak seperti anak-anak kita yang normal, mungkin sebulan 2 bulan sudah bisa teratur, teratasi seperti itu. Nah, kalau dari, maaf ya, kita bicara tentang POP ini dari pendidikan ya Pak ya. Untuk SLB POP-nya itu lebih besar daripada sekolah umum atau sekolah inklusi. Tapi dalam hal ini sekali lagi kita bicara tentang hati, kita bukan bicara tentang uang. Kalau kita melayani anak-anak kita ini, orang-orang yang luar biasa ini, orientasinya kita adalah uang, itu nggak bisa jalan. Saya yakin 14 tahun pelayanan saya di disabilitas, saya belum pernah yang namanya terima gaji, belum pernah. Saya selaku kepala sekolah, saya dapat tunjangan kepala sekolah, saya dapat amplop, saya bilang bagi gaji saya semua ke guru, bagikan. Saya nggak pernah terima. Jadi untuk orang-orang di pelosok seperti kita, Pak, pelayan kemanusiaan di pelosok seperti kita itu memang banyak hal yang membuat kita harus lebih belajar memaklumi tentang diregulasi kebijakan daerah setempat, maupun bagaimana cara kita. Kalau saya bilang, saya itu orang paling nggak punya malu dengan dinas sosial. Ya, artinya saya orang yang selalu datang, walaupun kadang bukan saya, mungkin sekretaris, bendahara atau tim dari saya, untuk berkoordinasi. Bagaimana ada bimbingan arahan untuk kami, atau mungkin ada yang perlu kita sinergikan program-program dari yayasan dengan dinas sosial. Dulu yayasan saya itu dianggap yayasan yang nggak baik. Saya adalah satu-satunya yayasan difabel di Papua Tengah. Tapi saya percaya semua orang ada waktunya, semua waktu ada orangnya. Kalau saat itu mungkin bupati dan para jajarannya tidak respect terhadap difabel, suatu saat Tuhan pasti akan memberikan, mendudukkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk melayani orang-orang seperti ini. Dan tahun ini di Nabire, terutama dari dinas sosial, Tuhan sudah tempatkan orang-orang yang punya hati untuk melayani. Kita bisa bekerja sama. Jadi saya orang paling yang nggak punya malu, punya muka tebal, terserah halangannya apa, hambatannya apa. Saya cuma melihat anak ini, dia yang membutuhkan. Saya kuliah S3 di Semarang saat ini. Saya membuat beberapa buku literasi tentang parenting, tentang psikologi. Saat ini saya sedang ngambil kursus psikologi dan hipnoterapi. Saya ingin melengkapi di Nabire itu nanti ada terapi center. Saya tidak berharap atau memohon kepada pemerintah untuk Nabire harus begini. Tapi apa yang saya buat untuk Nabire? Kalau tahun sebelumnya saya buat sekolah inklusi pertama dan satu-satunya di Papua Tengah. Saya berharap saya lulus punya ijazah ini, saya pakai untuk Nabire punya terapi center sendiri. Berarti saya harus muka tebal lagi ke dinas kesehatan ya Pak ya. Segala dinas yang memang berkaitan dengan disabilitas, kita sebagai pengurus dan pelayan kemanusiaan nggak usah malu ya, muka tebal nggak apa-apa ya, dihina. Saya itu orang paling kenyang dengan hinaan dan cacian. Ketika sekolah inklusi Nabire belum ada, saya mengajar di perapatan Pak. Saya ngajarnya di bawah pohon mangga, ada anak pakai kursi roda di situ, betul Pak, ada hanya tiga empat anak. Saya nggak mungkin mendirikan bangunan di situ, saya nggak punya uang, saya nggak bisa memaksa pemerintah harus membuat SLB di situ ya. Tapi saya izin, saya lapor ke dinas pendidikan, saya menerapkan konsep homeschooling kepada anak-anak seperti ini dengan konsep inklusi. Hanya lapor, tapi terus saya laporkan perkembangannya begini. 5 tahun kemudian Pak, 5 tahun ini Pak, baru diberikan NPSN untuk TK inklusi, SC inklusi. Enggak secepat itu. SLB sampai hari ini belum keluar Pak. Kalau saya berharap memaksakan harus ada SLB, wah anak-anak saya sudah gak karuan itu.
Alhamdulillah 161 anak sekarang sudah kita naungi untuk bisa bersekolah di Yayasan Peduli Difabel Nabire Papua, dan 55 anak dalam panti yang alhamdulillah atas bantuan permakanan dari program ini, anak-anak kami yang dulu banyak stunting Pak, kurang gizi, sekarang lebih sehat. Dulu hampir setiap tahun saya menangis, selalu ada anak yang mati atau anggota yang mati karena TBC, HIV, karena stunting, karena kesehatan yang buruk, gizi yang buruk. Tapi sejak ada permakanan 5 bulan, 6 bulan ini, saya sangat berterima kasih, anak-anak menjadi lebih sehat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa. Itu menjadi salah satu praktek baik ya Bapak Ibu sekalian, di mana seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ahmad sendiri, bahwa disabilitas bukan hanya semata menjadi isunya Kementerian Sosial, tetapi sudah multisektor. Artinya banyak kementerian, lembaga, pihak-pihak swasta ataupun